Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haryo Dwito Armono, yang saya hormati Ibu Ervina Yudanari, Saudara di Hermawan dan Mas Reval. Malam ini kita menyelenggarakan sidang tesis dari Saudara di Hermawan berjudul Strategi Implementasi Target of Block Time (TOBT) pada penerbangan domestik. Ini studi kasus Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Adi, Anda diberi waktu sekitar 15 menit ya untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Nanti kita akan ikuti dengan tanya jawab. Sudah siap? Sudah, Bapak. Oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih atas perkenan waktunya. Dalam kesempatan malam hari ini, Senin 30 Januari 2023, bagi saya dan untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Strategi Implementasi Target of Block Time pada Penerbangan Domestik, Studi Kasus Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yang saya hormati dan saya banggakan dosen penguji pada yang terhormat Bapak R. Haryo Dwito Armono, STMN PhD. Kemudian yang saya hormati Ibu Insinyur Ervina Ahyudanari, MA PhD. Serta yang saya hormati yang telah membimbing dan memberikan arah saya pada penyelesaian tesis ini, Bapak Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc, IPU. Proposal tesis ini sebelumnya juga pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kebetulan dosen pengujinya juga sama, pada tanggal 13 Mei 2022. Pemilihan judulnya melatar belakangi bahwa memang framework operasional yang CDM yang baru ini itu baru diimplementasikan di beberapa bandara saja. Jadi mungkin nanti kalau ini menjadi salah satu key point bagi saya, khususnya untuk bisa melanjutkan terhadap proses-proses berikutnya yang harus saya lakukan di internal. Kemudian yang poin kedua adalah Soekarno-Hatta sebagai salah satu bandara terbesar di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, sudah selayaknya mampu mengimplementasikan TOBT sebagai key success factor implementasi ACDM. Ya, Bapak Ibu semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Hermawan. Saya lahir di Surabaya 10 Januari 1982. Pendidikan terakhir saya adalah Sarjana Sistem Informasi. Saat ini saya bertugas ditugaskan sebagai Senior Manager of EOCC Soekarno-Hatta International Airport. Ini ada beberapa outline yang saya sampaikan: pendahuluan, tujuan penelitian, studi literatur, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Dan ini sekilas tentang bisnis proses di bandar udara, Bapak Ibu. Secara prinsip, kesuksesan keberangkatan penumpang penerbangan domestik sedikitnya itu melalui 7 tahap utama yang secara keseluruhan tidak dapat dilakukan oleh pihak pengelola bandara semata, namun memerlukan keterlibatan dari beberapa stakeholders yang ada, termasuk dari airlines, navigasi, dan ground handling. Tujuan utama dari proses tersebut adalah menjaga tatanan bisnis proses keberangkatan penumpang tutup aman dan nyaman sebagaimana prinsip safety security service dengan bandara. Dan ini sedikit profil Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bandara ini merupakan salah satu bandara terbesar di Asia Tenggara, khususnya di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kemudian tahun 2018 juga mencatat pergerakan penumpang mencapai 65 juta penumpang, meraih beberapa predikat di top 5 integration. Kemudian pengelolaan bandara ini di bawah naungan PT Angkasa Pura II Persero sebagai salah satu BUMN operator bandara di Indonesia. Kemudian dengan visi on becoming airport enterprise leader in region, AP2 mempunyai visi antara lain menjadi katalisator pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta akan mengorkestrasi terhadap bisnis aviasi melalui pembangunan infrastruktur, serta penerapan operasional bandara berbasis teknologi maju dan inovasi. Secara sekilas, domestic traffic pada bandara ini menjadi dominasi utama, mencapai di angka 60-70%, sehingga pengaturan terhadap penerbangan di domestik ini menjadi prioritas utama untuk menjadi fondasi pengukurannya di TOBT. Dan ini tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis dan merencanakan kekuatan dari Target of Block Time atau TOBT pada penerbangan domestik.
Kemudian menganalisis peluang dari implementasi target of block time (TOBT) pada penerbangan domestik. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan rekomendasi strateginya. Yang keempat adalah merumuskan rekomendasi strategi of block time yang perlu ditingkatkan demi menambah kenyamanan konsumen. Dan ini studi literatur yang saya pergunakan antara lain adalah strategi yang dengan pendekatan David, mulai dari input, matching stage, sampai dengan decision stage. Kemudian Kano model sebagai metode untuk mengidentifikasi kepuasan konsumen berdasarkan kategori dari pelayanannya. Kemudian yang ketiga adalah TOBT itu sendiri, merupakan milestone ke-9 dari implementasi HCDM sebagai indikator utama yang menandakan bahwa pesawat telah siap untuk dilakukan perjalanan udara dan seluruh proses penumpang itu telah dinyatakan dengan selesai dengan baik. Secara prinsip pengukuran Kano model dalam penelitian ini saya pilih dengan pendekatan bahwa industri penerbangan telah mengatur dan menetapkan beberapa tahapan proses keberangkatan penumpang melalui beberapa landasan utama dari sisi regulasi. Jadi sebenarnya sudah diatur regulasinya sehingga yang perlu dititik beratkan dalam pengukuran kuesioner atau preferensinya menggunakan Kano nanti untuk mendukung ketepatan waktu ini, ketepatan waktunya itu bisa terjadi secara baik. Kemudian hal ini juga mendukung terhadap, harapannya juga bisa mendukung terhadap investasi apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan. Ini secara umum rangkaian kegiatan penelitian ini saya lakukan dalam 5 tahapan, mulai perancangan, tahap input data, tahapan pencocokan, kemudian perumusan QSPM, hingga kesimpulan dan saran. Silang pembahasan, saya coba sampaikan di sini Bapak Ibu semuanya. Slide ini menjelaskan tentang penelitian yang saya lakukan dengan beberapa komponen dan tahapan utamanya, itu mulai dari data internal, visi dan misi, struktur organisasi, kemudian metode pengambilan data saya melakukan melalui wawancara, kemudian juga dilakukan melalui kuesioner, baik kepada manajemen perusahaan, regulator, dan penumpang sendiri. Untuk pengambilan sampling, saya pergunakan rumus Cawas-Bibas tahun 2013 dalam penentuan kualitas sampel dengan jumlah populasi pergerakan pesawat domestik harian yang mencapai 92.831 pax penumpang dengan pendekatan tingkat kesalahan 5% dan populasi sampel sampai dengan 10%, minimal didapatkan sebanyak 323 sampel. Namun dalam penelitian ini saya akan pergunakan data kurang lebih sebanyak 493 sebagaimana hasil kuesioner yang ada. Nah, saya gambarkan juga untuk dari reliability statistiknya sudah saya ukur mencapai angka 0,976 sehingga setiap pernyataan yang diajukan dapat diandalkan atau reliable. Dan ini sekilas tentang data internal yang saya pergunakan mulai dari struktur organisasi, kemudian pesawat domestik pergerakannya, kemudian pergerakan penumpang domestik, pencapaian on-time performance, dan customer satisfaction index. Nah, pada poin umum yang terlihat pada hasil kuesioner yang didominasi maskapai domestik, Garuda masih menjadi preferensi utama Bapak Ibu semuanya. Kemudian disusul oleh Citylink dan Line Group dengan mayoritas penumpang itu mencapai 90,2% memilih kelas penerbangan ekonomi untuk penerbangan domestik. Sementara dalam hal toleransi waktu penerbangan yang didapatkan mayoritas angka 10 sampai dengan 15 menit itu masih menjadi kriteria tertinggi yang diharapkan untuk durasi tunggu penerbangan domestik. Kemudian disusul 15 sampai 20 menit menduduki peringkat kedua sebesar 29,4%. Kedua hal tersebut menandakan bahwa parameter 10 menit sampai dengan 20 menit diharapkan dapat menjadi durasi ideal untuk pencapaian waktu tunggu penumpang. Sementara kalau kita lihat dari hasil matriks Kano yang di sebelah kanan melalui dengan pendekatan secara Kano secara umum, one dimensional atau atraktif ditambah dengan must be lebih besar dari indifferent, reverse kemudian ditambah dengan questionable, maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari one dimensional, atraktif, dan must be. Demikian pula sebaliknya, jika one dimensional ditambah atraktif ditambah must be itu lebih kecil daripada indifference, reverse, dan questionable-nya, maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari indifference, reverse, questionable didapatkan. Dengan hasil tersebut didapatkan hasil bahwa yang pertama terlihat dari must be untuk kategori matriks penumpang,
Kejelasan informasi keberangkatan pada FIDS adalah faktor utama yang harus dijaga oleh airport operator itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kesopanan dan kecekatan petugas dan proses check-in. Yang ketiga adalah ketersediaan kursi pada ruang tunggu atau gate. Itu termasuk hal yang harus menjadi kriteria utama untuk bisa mencapai pelayanan yang baik. Sementara nilai atraktif didapatkan pada indikator. Yang pertama adalah layanan informasi bandara, mengindikasikan bahwa bandara wajib memberikan kemudahan penumpang untuk mendapatkan informasi pada seluruh aspek layanan. Kemudian ketersediaan troli, ini juga didapatkan dari atraktif, bahwa menandakan bahwa tingkat traveler domestik sangat memerlukan troli, dan ini biasanya kalau kita melakukan perjalanan domestik secara umum, bawa oleh-oleh, dan seperti itu memang kecenderungannya masih sangat dominan. Dan yang poin ketiga, WiFi dan kenyamanan bandara ya, itu sangat menentukan terhadap aspek yang harus ditingkatkan bagi bandara itu sendiri. Dan ini untuk pengukuran dari sisi penerbang, baik dari stakeholders juga. Yang pertama, kalau kita lihat poin umum yang terlihat dari hasil kuesioner, bahwa mayoritas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah memiliki 5.000 jam terbang. Jadi 5.000 jam terbang itu kalau teman-teman pilot itu umumnya sudah dinyatakan dengan kapten. Dengan rata-rata perjalanan lebih dari 49 kali dalam 1 tahun. Kemudian sementara dalam hal ideal waktu ground time atau kesiapan darat menunjukkan bahwa angka 40 menit adalah waktu yang paling ideal untuk proses tersebut, dengan pencapaian responden sebesar 45,5%. Dari ini menandakan hampir setengah dari total responden yang ada. Kemudian urutan waktu ground time yang ideal adalah selama 50 menit. Kemudian yang sementara pada Kanometrics kita lihat bahwa tidak terlihat indikator pada kualifikasi dominan, yaitu di atraktif, must be maupun one dimensional. Secara umum penerbang stakeholder masih menganggap mayoritas faktor penting dalam pertanyaan masih disikapi dengan biasa, namun terdapat 2 indikator yang masuk kategori terbesar di atraktifnya, di must be dan di O-nya. Kemudian yaitu adalah yang pertama adalah penggunaan aplikasi, penggunaan mobile application untuk berkomunikasi dengan ATC. Kemudian yang kedua adalah durasi izin tower. Jadi durasi izin tower ini memang kalau terlihat di proses atraktif dan must be-nya itu memang masih mendominasi nomor 2 untuk mempengaruhi terhadap performansi target of block time. Dan ini highlight-nya di EV Matrix tercapai di angka 3.089. Kemudian di EV-nya tercapai 2.294. Dan ini sedikit gambaran tentang strategi SWOT-nya. Dari beberapa gambaran tadi yang sudah sampaikan, strategi pemanfaat kekuatan untuk mengambil peluang pasar di strengthening-nya ada 2 yang coba saya rumuskan. Yang pertama adalah mendorong peningkatan waktu on time performance. Kemudian yang kedua adalah peningkatan customer satisfaction. Kemudian di strategi penggunaan kekuatan untuk atasi ancaman, yang pertama adalah operasional berbasis CDM, mendorong peningkatan kecepatan kolaborasi antara stakeholders. Kemudian yang kedua adalah slot capacity balancing. Di sisi kelemahannya, strategi minimalkan kelemahan untuk mendapatkan peluang. Yang pertama adalah kolaborasi internal dan eksternal dalam hal pemastian ketersediaan fasilitas pendukung operasional dan layanan. Kemudian yang poin penting dihasilkan juga menciptakan ambience yang menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada penumpang. Sementara untuk strategi meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman, yang pertama adalah slot capacity balancing, kembali menjadi faktor yang dominan. Kemudian yang kedua adalah structuring operation control. Jadi ini bagaimana internal perusahaan atau internal bandara nantinya melakukan perubahan terhadap aspek penanganan operasional sehingga lebih sesuai dengan tantangan dan beberapa hal yang menjadi faktor dominan di aspek ancaman. Dan ini sedikit gambaran di diagram matrix space-nya secara keseluruhan dengan hasil yang didapatkan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu berada pada kuadran 1. Sehingga perusahaan diharapkan dapat menggunakan kekuatan perusahaan itu sendiri untuk menciptakan lebih banyak peluang. Dan alternatif strateginya yang coba saya dorong untuk di alternatif strategi yang digunakan di kuadran 1, yang pertama adalah strategi pengembangan pasar, kemudian strategi penetrasi pasar, yang berikutnya adalah backward and forward horizontal integration.
Dan ini saya coba ukur terkait dengan QSPM matriksnya dari sisi kekuatan, termasuk dari semua alternatif strategi yang ada. Dan ini untuk faktor kelemahannya, ini untuk faktor peluangnya, dan ini untuk faktor ancamannya. Dari hasil metrik QSPM di atas, diketahui bahwa strategi pengembangan pasar memiliki total daya tarik sebesar 5,383. Kemudian strategi penetrasi pasar memiliki total daya tarik sebesar 4,171, dan yang terakhir adalah strategi backward and forward horizontal integration, itu memiliki total nilai daya tarik sebesar 5,490. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah kekuatan dari implementasi target of block time pada penerbangan domestik itu akan memberikan kekuatannya adalah antara lain CGK merupakan hub dan organisasi penerbangan domestik terbesar, kemudian didukung oleh OHA sebanyak operating hours selama 24 jam, memiliki 44 rute penerbangan domestik, kapasitas terminal bandara dan operasional sisi udara yang standar internasional, kemudian didukung oleh 3 landasan pacu, kemudian sudah dilengkapi dengan EUCC dan sistem operasional berbasis CDM. Yang ketujuh adalah lokasi Soekarno-Hatta itu sudah dekat dengan pusat bisnis Indonesia. Kemudian yang kedelapan adalah aksesibilitas menuju bandara yang mudah. Dari sisi peluang, kita lihat bahwa ada 10 poin yang didapatkan. Yang pertama adalah kejelasan informasi keberangkatan pada layar informasi, bagaimana harus ditingkatkan dan dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua adalah layanan informasi bandara itu sendiri, bagaimana teman-teman untuk aspek pelayanannya itu dapat memberikan kemudahan terhadap pelayanan bagi para penumpang. Yang ketiga adalah faktor kesopanan dan kecekatan petugas check-in dalam menangani proses check-in. Yang keempat, ketersediaan troli. Yang kelima, ketersediaan ATM dan bank atau money changer. Kemudian ketersediaan tempat duduk di ruang tunggu. Yang ketujuh adalah internet atau wifi. Kemudian yang kedelapan adalah suasana terminal bandara itu sendiri. Faktor kesembilan adalah durasi waktu ground time, ini menjadi peluang untuk peningkatan penerbangan di domestik. Yang terakhir adalah durasi waktu pushback. Jadi waktu pushback itu seberapa lama pilot itu melakukan proses mundur setelah mendapatkan persetujuan dari air traffic control. Kemudian rekomendasi strategi implementasi target of block time pada penerbangan domestik. Yang pertama adalah backward and forward horizontal integration. Yang kedua adalah pengembangan pasar itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penetrasi pasar. Dan merumuskan bagaimana rumusan rekomendasi strateginya yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah diperlukan pengelolaan dan pengaturan pengendalian penumpang, khususnya di waktu sibuk. Kemudian memperhatikan khusus terkait dengan kebersihan dan kenyamanan terminal bandara. Yang ketiga adalah melakukan pengendalian, pengaturan, dan manajemen transportasi aksesibilitas. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan teknologi, khususnya mobile application, sebagai salah satu media penyampaian informasi secara tepat dan tepat. Implikasi manajerial, saya tangkap 3 poin. Yang pertama adalah diperlukan peningkatan koordinasi antara stakeholders operasional, di mana dalam hal ini penguatan komunikasi dan informasi melalui dukungan teknologi serta tata kelola operasional yang baik yang mengedepankan pada transparansi proses operasional itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh unsur yang membidangi fungsi operasional dan atau pelayanan, serta harmonisasinya dengan fungsi yang membidangi teknologi informasi. Yang kedua, masih diperlukannya optimalisasi dan efektivitas pengelolaan slot penerbangan, sehingga dampak yang mungkin ditimbulkan seperti rangkaian penerbangan seperti seringnya penumpukan penumpang dapat dihindari. Dalam hal ini merupakan tanggung jawab, nantinya ada tanggung jawab dari fungsi di operasional. Yang ketiga, informasi penerbangan yang tepat serta akurat serta durasi waktu ground time pesawat menjadi faktor dominan untuk meningkatkan akurasi dari TOBD itu sendiri, sehingga hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan mobile application. Jadi di sini saya tekankan bagaimana kita mempercepat proses komunikasi antara pilot itu sendiri dengan petugas di darat. Dan beberapa saran yang coba saya sampaikan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, diperlukan pengelolaan dan pengaturan pengendalian penumpang di waktu sibuk penerbangan. Yang kedua adalah memperhatikan khusus terkait kebersihan kenyamanan terminal. Yang ketiga, menjadikan dominasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai destinasi, bukan lagi sebagai bandara singgah. Ini nanti memang jadi tantangan tersendiri. Kemudian yang keempat, melakukan pengendalian, pengaturan, dan manajemen transportasi aksesibilitas menuju dan keluar dari bandara. Yang kelima adalah pemanfaatan teknologi, khususnya pengembangan mobile apps, mempunyai tingkat acceptance yang tinggi, baik dalam pelayanan penumpang maupun kepada stakeholder operasional. Demikian Bapak Ibu semuanya, para dosen penguji, Pak Tatang yang saya hormati, atas perhatiannya, dan
Eh, Waktunya saya ucapkan terima kasih. Sebentar saya matikan dulu ya recording.